Selamat malam, mari sejenak kita tinggalkan hiruk-pikuk dunia di luar sana. Bayangkan kalian sedang berada di sebuah ruang studi yang tenang di pinggiran kota Kyoto, Jepang. Di sana, ada seorang filsuf tua yang tenang dan seorang pemuda yang penuh amarah serta keraguan. Pemuda itu datang dengan satu keyakinan, bahwa dunia ini adalah tempat yang kacau, kejam, dan mustahil bagi seseorang untuk berubah atau bahagia seketika. Namun, sang filsuf justru mengatakan hal yang sebaliknya. Dia bilang, dunia ini sebenarnya sederhana, dan siapapun itu bisa bahagia saat ini juga. Inilah awal dari sebuah perjalanan yang disebut banyak orang sebagai Marie Kondo untuk jiwa. Bukan untuk merapikan lemari pakaianmu, tapi untuk merapikan kekacauan di dalam batinmu agar kamu bisa meraih kebahagiaan sejati. Di malam pertama ini, sang filsuf melemparkan sebuah bom pemikiran yang meruntuhkan segala zona nyaman kita. Dia berbicara tentang penolakan terhadap trauma. Mungkin ini terdengar ekstrim, bukan? Kita terbiasa berpikir bahwa diri kita saat ini adalah produk dari masa lalu. Saya tidak berani bicara karena dulu saya sering dibentak. Atau saya tidak sukses karena saya lahir di keluarga yang sulit. Dalam ilmu psikologi, ini disebut etiologi, mencari penyebab di masa lalu untuk menjelaskan kondisi sekarang. Tapi, sumber yang kita bedah ini menawarkan sudut pandang psikologi Adlerian yang berbeda, teleologi. Teleologi berpendapat bahwa kita tidak ditentukan oleh pengalaman masa lalu, melainkan oleh tujuan yang kita tetapkan sendiri di masa sekarang. Sang filsuf memberikan contoh yang menukik. Seseorang yang mengurung diri di kamar bukan karena dia mengalami trauma masa lalu, tapi karena dia punya tujuan untuk tidak keluar. Dengan tetap di dalam kamar, dia mendapatkan perhatian orang tua atau menghindari resiko disakiti oleh dunia luar. Artinya, menurut buku ini, kita seringkali menciptakan emosi atau menggunakan masa lalu sebagai alat agar kita tidak perlu berubah. Mengapa? Karena berubah itu menakutkan. Berubah membutuhkan keberanian. Dan itulah mengapa buku ini disebut sebagai keberanian tidak disukai. Mari kita bawa ini ke kehidupan kita hari ini. Seringkali kita merasa terjebak dalam pekerjaan yang kita benci atau hubungan yang beracun. Kita bilang, ya mau bagaimana lagi, keadaannya memang begini. Tapi coba tanya pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kita benar-benar tidak bisa berubah? Atau kita sebenarnya sedang menggunakan alasan keadaan itu agar kita tetap berada di posisi yang nyaman, meski itu menyakitkan. Buku ini ingin membebaskan kita dari rantai masa lalu. Pesan penulisnya sangat kuat. Hidupmu bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain atau masa lalu, tapi sesuatu yang kamu pilih sendiri. Kamu adalah penulis naskah untuk hidupmu, mulai detik ini juga. Malam pertama ini hanyalah sebuah pintu pembuka. Sang pemuda di dalam cerita ini tentu saja tidak langsung percaya. Dia marah, dia mendebat. Sama seperti mungkin sebagian dari kita yang merasa pernyataan ini terlalu menyederhanakan luka. Namun disitulah letak keindahannya. Perjalanan untuk mengubah hidup memang tidak dimulai dengan persetujuan yang mudah, tapi dengan guncangan pada keyakinan lama kita. Jadi, sebelum kita berlanjut ke malam kedua, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kalian renungkan. Jika kalian bisa melepas satu saja alasan dari masa lalu yang selama ini kalian pegang erat-erat, akan jadi seperti apa hidup kalian besok pagi? Siapkan keberanian kalian, karena perjalanan untuk membebaskan diri baru saja mulai. Selamat datang kembali di ruang studi sang filosof. Kita masih di sana, di tengah keheningan malam yang hanya ditemani suara teh yang dituangkan ke cangkir. Jika di malam pertama kita dipaksa menerima kenyataan bahwa masa lalu itu tidak ada, di malam kedua ini sang pemuda datang dengan kegelisahan yang lebih tajam. Dia bertanya, jika masa lalu tidak menentukan kita, lalu mengapa hidup tetap sesak? Mengapa setiap hari kita merasa tidak cukup baik? Jawabannya menurut buku ini mungkin akan membuat kalian terdiam sejenak. Sang filosof berkata dengan tenang, semua masalah yang dialami manusia, tanpa pengecualian, adalah masalah hubungan interpersonal.
Coba resapi kalimat itu. Semua masalah. Mungkin kalian membantah, bagaimana dengan masalah kesehatan, masalah keuangan? Bukankah itu masalah pribadi? Tapi coba bayangkan, jika kalian adalah satu-satunya manusia yang tersisa di alam semesta ini. Tidak ada orang lain untuk dibandingkan, tidak ada orang lain yang melihat kekayaanmu, tidak ada standar kecantikan yang harus dikejar. Apakah masalah-masalah itu masih akan terasa menyakitkan? Kemungkinan besar tidak. Rasa sakit, rendah diri, dan kegelisahan muncul hanya karena ada orang lain. Inilah inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga dalam mahakarya ini. Mereka memperkenalkan kita pada konsep perasaan rendah diri atau inferiority complex. Buku ini bilang, perasa rendah diri itu sebenarnya wajar. Itu adalah bensin manusia untuk maju. Kita merasa kurang, lalu kita berusaha jadi lebih baik. Tapi ada jebakan Batman di sana. Banyak dari kita yang justru menggunakan rasa rendah diri itu sebagai alasan untuk berhenti. Kita mulai membandingkan garis start kita dengan orang lain. Kita mulai merasa kalah sebelum bertanding hanya karena kita melihat orang lain sudah jauh di depan. Mari kita bicara jujur. Bukankah ini yang kita rasakan setiap kali membuka media sosial? Inilah fenomena yang ingin dibedah oleh buku ini sebagai jalan untuk membebaskan diri. Kita terjebak dalam kompetisi yang kita buat sendiri di dalam kepala. Kita menganggap orang lain sebagai rival atau musuh yang harus dikalahkan, bukan sebagai kawan. Saat kita menganggap dunia ini adalah medan kompetisi, setiap kesuksesan orang lain akan terasa seperti kekalahan bagi kita. Melelahkan sekali, bukan? Penulis menekankan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diraih saat kita berhenti berkompetisi. Saat kita sadar bahwa setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing, hidup bukanlah sebuah perlombaan lari, tapi sebuah perjalanan mendaki di mana setiap orang berada di ketinggian yang berbeda, namun tujuannya sama, yaitu menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi pesannya sangat jelas, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Satu-satunya orang yang perlu kamu lampaui adalah dirimu yang kemarin. Itulah kunci untuk mengubah hidupmu saat ini juga. Tentu saja, teori ini tidak mudah ditelan begitu saja. Sang pemuda dalam buku ini pun berteriak marah. Bagaimana mungkin saya bisa menganggap semua orang adalah kawan jika mereka terus-menerus menilai saya? Dan disitulah pintu menuju malam ketiga terbuka. Tentang bagaimana kita harus belajar untuk memisahkan tugas kita dengan tugas orang lain. Tentang keberanian untuk membiarkan orang lain memiliki opininya sendiri tanpa perlu itu mengganggu langkah kita. Malam ini, tidurlah dengan pikiran ini. Kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun. Kamu hanya perlu berdamai dengan kenyataan bahwa kamu tidak harus menjadi yang terbaik di mata dunia untuk bisa bahagia. Sampai bertemu di malam selanjutnya, di mana kita akan belajar cara paling radikal untuk meraih kebebasan. Kita kembali lagi ke ruangan itu. Suasananya terasa lebih berat malam ini. Si pemuda duduk dengan gelisah, mungkin sama seperti perasaan kalian saat ini, setelah mendengar bahwa semua masalah adalah masalah hubungan interpersonal. Dia bertanya-tanya, kalau memang orang lain bukan musuh, kenapa saya masih merasa tercekik? Kenapa saya masih harus selalu tampil sempurna agar tidak dicela? Sang filosof hanya tersenyum tipis. Lalu dia mengucapkan sesuatu yang sangat radikal, sebuah obat keras bagi jiwa yang lelah. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, dan orang lain pun tidak hidup untuk memenuhi ekspektasimu. Inilah malam ketiga, malam di mana kita belajar tentang pemisahan tugas. Konsep ini adalah fenomena dari Jepang yang benar-benar bisa membebaskan diri kita. Buku ini mengajarkan kita untuk selalu bertanya sebelum kita merasa stres. Ini tugas siapa? Bayangkan seorang anak yang tidak mau belajar. Orang tua seringkali stres, marah, dan memaksa. Menurut buku ini, belajar adalah tugas si anak. Hasil dari tidak belajar adalah konsekuensi yang akan dipikul si anak,
Saat orang tua mencampuri tugas itu, terjadilah konflik. Pesan penulisnya sangat dalam di sini. Hampir semua konflik interpersonal terjadi karena kita mencampuri tugas orang lain atau tugas kita dicampuri oleh orang lain. Keinginan untuk diakui atau desire for recognition sebenarnya adalah jebakan. Saat kita mengejar pengakuan, kita sebenarnya sedang menjalani hidup orang lain. Kita memilih baju karena ingin dibilang modis oleh teman. Kita memilih karier karena ingin membuat orang tua bangga. Jika kita melakukan itu, pertanyaannya, siapa sebenarnya yang sedang menjalani hidupmu? Mari kita lihat kehidupan kita hari ini. Pernahkah kalian merasa sakit hati karena sudah berbuat baik tapi tidak diapresiasi? Atau kalian merasa terbebani karena ada seseorang yang tidak menyukai kalian meski kalian sudah berusaha ramah? Gunakan pemisahan tugas. Berbuat baik adalah tugasmu. Bagaimana orang lain merespons, apakah mereka berterima kasih atau malah membencimu, itu adalah tugas mereka. Kamu tidak punya kendali atas pikiran orang lain, dan saat kamu mencoba mengendalikannya, disitulah penderitaanmu bermula. Inilah mengapa judul buku ini adalah Berani Tidak Disukai. Bukan berarti kita harus jadi orang jahat, tapi kita harus punya keberanian untuk tidak terombang-ambing oleh penilaian orang. Memisahkan tugas bukan berarti kita menjadi egois atau memutus hubungan. Justru, ini adalah cara untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Kita membantu orang bukan karena ingin dipuji, tapi karena kita ingin membantu. Dan jika bantuan kita ditolak, tidak masalah, karena kita tahu menerima atau menolak adalah tugas mereka. Malam ketiga ini adalah gerbang menuju kebebasan yang sesunggawi. Namun si pemuda masih punya satu keraguan besar. Dia bilang, kalau saya hanya memikirkan tugas saya dan tidak peduli penilaian orang, bukankah saya akan hidup sendirian? Di mana letak kebahagiaan dalam kesendirian itu? Sang filosof menjawab bahwa kebebasan hanyalah langkah awal. Setelah bebas, kita harus belajar cara untuk terhubung tanpa harus terikat. Malam ini, coba tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan semua beban penilaian orang lain yang selama ini kalian panggul. Katakan pada diri sendiri, apa yang mereka pikirkan tentang saya adalah tugas mereka. Tugas saya adalah menjalani hidup saya sebaik mungkin. Rasakan betapa ringannya bahu kalian saat satu persatu ekspektasi orang lain itu kalian letakkan. Sampai jumpa di malam keempat, di mana kita akan bicara tentang di mana sebenarnya tempat kita di alam semesta ini.
Di malam keempat ini, sang pemuda datang dengan sebuah kekosongan. Dia merasa jika dia tidak lagi peduli pada penilaian orang lain dan hanya fokus pada tugasnya sendiri, bukankah dia akan berakhir sendirian? Bukankah itu berarti dia menjadi egois yang tidak butuh siapa-siapa? Disinilah sang filosof memperkenalkan gagasan yang menjadi muara dari seluruh filosofi ini, perasaan komunitas atau social interest. Sang filosof berkata, kebebasan memang langkah awal, tapi tujuan akhirnya adalah rasa memiliki. Namun, rasa memiliki ini tidak bisa didapatkan dengan cara menuntut orang lain menyukai kita. Penulis membawa kita pada satu pertanyaan menohok yang sering kita abaikan. Apakah selama ini kita melihat orang lain sebagai kawan atau hanya sebagai penonton yang bertugas memuji kita? Inti dari malam keempat ini adalah tentang meruntuhkan ego bahwa diri kita adalah pusat dunia. Banyak dari kita yang merasa menderita bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita merasa dunia berhutang pada kita. Kita merasa jika kita sudah berbuat baik, orang harus membalasnya. Jika kita sudah bekerja keras, dunia harus memberi tepuk tangan. Buku ini dengan jujur mengatakan, kamu adalah bagian dari komunitas, kamu adalah bagian dari alam semesta ini, tapi kamu bukanlah pusatnya. Saat kamu menganggap dirimu pusat dunia, kamu akan selalu melihat orang lain dengan kacamata, apa yang bisa orang ini berikan kepadaku? Tapi saat kamu sadar kamu adalah bagian dari keseluruhan, pertanyaannya berubah menjadi, apa yang bisa kuberikan pada komunitas ini? Mari kita bawa ke konteks hari ini, di dunia yang serba digital. Kenapa kita sering merasa kesepian padahal punya ribuan pengikut di internet? Karena kita memperlakukan pengikut itu sebagai alat untuk validasi diri, bukan sebagai kawan. Kita haus akan pujian. Nah, di bab ini ada poin penting tentang hubungan horizontal. Sang filosof melarang kita untuk memuji, tapi juga melarang kita untuk mencela. Kenapa? Karena memuji dan mencela adalah bentuk hubungan vertikal, di mana kita merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain. Coba bayangkan dalam hidup kalian, alih-alih memuji teman dengan kata, kamu hebat, cobalah ganti dengan kata, terima kasih sudah membantuku. Kata terima kasih menciptakan hubungan yang sejajar atau horizontal. Di sana tidak ada penilaian, yang ada hanyalah kontribusi. Dan menurut buku ini, kebahagiaan sejati muncul saat kita merasa bahwa kita berguna bagi orang lain, tanpa perlu pengakuan balik. Malam keempat ini mengajak kita untuk berani melangkah keluar dari cangkang ego kita. Bukan lagi tentang bagaimana supaya saya disukai, tapi bagaimana saya bisa berkontribusi. Namun, sang pemuda masih belum puas. Dia bertanya, bagaimana saya bisa merasa berguna jika saya merasa diri saya tidak punya kelebihan apa-apa? Bagaimana saya bisa berkontribusi jika saya merasa tidak berharga? Pertanyaan besar itu akan dijawab di malam terakhir kita, tentang bagaimana menerima diri yang tidak sempurna ini agar kita bisa benar-benar berubah dan meraih kebahagiaan yang dijanjikan buku ini. Malam ini, sebelum memejamkan mata, coba lihat sekelilingmu. Bukan sebagai juri yang menilaimu, tapi sebagai kawan yang berbagi ruang di alam semesta yang sama. Sampai jumpa di malam kelima, puncak dari perjalanan keberanian ini. Akhirnya kita sampai di malam terakhir. Bayangkan fajar hampir menyingsing di jendela ruang studi sang filosof. Pemuda itu kini tidak lagi meledak-ledak dengan amarah. Ada kelelahan yang jujur di wajahnya, tapi juga ada binar keingintahuan yang baru. Dia mulai menyadari bahwa kunci meraih kebahagiaan sejati yang dijanjikan buku ini bukanlah terletak pada perubahan dunia di luar sana, melainkan pada perubahan radikal di dalam dirinya sendiri. Sang filosof menutup diskusi mereka dengan sebuah kesimpulan yang merangkum semuanya, bahwa hidup ini sebenarnya bukan sebuah garis, melainkan rangkaian titik-titik yang disebut saat ini. Di malam kelima ini, kita diajak melakukan 3 langkah besar untuk benar-benar membebaskan diri. Pertama, penerimaan diri. Bukan afirmasi diri yang berpura-pura bilang, aku bisa, saat kita sebenarnya tidak bisa. Tapi keberanian untuk berkata, aku punya kekurangan dan itu tidak apa-apa.
aku akan melakukan apa yang bisa kulakukan dengan apa yang aku punya sekarang. Kedua, kepercayaan pada orang lain. Sang filosof menantang kita untuk percaya pada orang lain secara tanpa syarat. Terdengar gila? Mungkin. Tapi ingat bab sebelumnya. Apakah orang lain akan mengkhianati kepercayaan kita? Itu bukan tugas kita. Itu tugas mereka. Tugas kita hanyalah menentukan apakah kita ingin membangun hubungan atau tidak. Dan puncaknya adalah kontribusi pada orang lain. Inilah jawaban dari pertanyaan, apa itu kebahagiaan? Menurut sumber yang kita bedah, kebahagiaan sejati bukanlah tentang mendapatkan pujian atau pengakuan. Kebahagiaan adalah perasaan bahwa saya berguna bagi seseorang. Saat kita merasa kontribusi kita nyata, saat itulah rasa rendah diri kita lenyap dan kita merasa memiliki tempat di dunia ini. Mari kita lihat dunia kita sekarang. Kita sering merasa hidup kita baru dimulai nanti. Nanti kalau sudah lulus, nanti kalau sudah punya rumah, nanti kalau sudah sukses. Kita selalu melihat masa depan yang jauh atau meratapi masa lalu yang sudah lewat. Buku ini mengingatkan kita dengan sangat keras. Hidup bukan tentang mendaki gunung untuk mencapai puncak. Jika hidup adalah pendakian, maka saat kita belum sampai di puncak, kita dianggap belum hidup. Tapi bagaimana jika hidup itu adalah sebuah tarian? Dalam tarian, setiap gerakan adalah tujuannya. Kamu tidak menari hanya untuk sampai di ujung ruangan, kan? Kamu menari untuk menikmati setiap langkahnya saat ini juga. Relevansinya sangat nyata bagi kita yang sering overthinking. Kebahagiaan tidak ada di sana. Kebahagiaan ada di sini, di saat kamu mendengarkan monolog ini, di saat kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, atau saat kamu memberikan senyum tulus pada orang asing. Jika kamu hidup dengan sungguh-sungguh di saat ini, maka masa lalu dan masa depan akan kehilangan kekuatannya untuk menyakitimu. Kamu menjadi bebas. Sang pemuda akhirnya mengerti. Dia keluar dari rumah sang filosof bukan sebagai orang yang sudah selesai, tapi sebagai orang yang berani memulai langkah pertamanya. Buku ini menyebut dirinya sebagai Marie Kondo untuk jiwa bukan tanpa alasan. Ia membuang semua barang rongsokan berupa ekspektasi orang lain, trauma masa lalu dan kompetisi yang sia-sia, sehingga yang tersisa hanyalah dirimu yang murni. Terima kasih telah menemani perjalanan 5 malam ini. Ingatlah, dunia ini sederhana. Kamu hanya perlu satu hal untuk mengubahnya, keberanian. Keberanian untuk tidak disukai. Keberanian untuk bahagia, dan keberanian untuk mulai menari di bawah sorot lampu kehidupanmu sendiri. Selamat menari. Perjalanan kita melalui malam-malam penuh refleksi ini mungkin berakhir di sini. Tapi langkah nyata kalian untuk meraih kebahagiaan sejati baru saja dimulai. Seperti yang tertulis di dalam buku ini, jutaan orang sudah menarik manfaat darinya. Dan sekarang adalah giliran kalian. Jika kalian merasa terpanggil untuk membedah lebih dalam setiap halaman dari fenomena dari Jepang ini, jangan ragu untuk memiliki bukunya secara langsung. Segera kunjungi toko buku kesayangan kalian dan dapatkan mahakarya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga ini untuk kalian baca dan resapi di saat-saat tenang. Anggaplah ini sebagai langkah konkret untuk benar-benar membebaskan diri dan mengubah hidup kalian. Jika bahasan ini memberikan percikan keberanian baru dalam diri kalian, jangan lupa untuk klik like dan sampaikan di kolom komentar bagian mana dari pemikiran ini yang paling mengubah sudut pandang kalian. Dan tentu saja, pastikan kalian sudah subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama membedah narasi-narasi yang merapikan jiwa lainnya. Terakhir, bantulah orang lain menemukan keberanian mereka dengan cara share video ini. Siapa tahu, ada seseorang di luar sana yang sedang sangat butuh mendengar bahwa mereka tidak perlu hidup demi memenuhi ekspektasi orang lain. Terima kasih sudah menyimak bahasan buku hari ini. Ingat, duniamu sederhana dan kamu punya kekuatan untuk mengubahnya mulai saat ini juga. Sampai jumpa di narasi berikutnya.